Saya hanya malam ini berbicara bahwa demokrasi Pancasila kita ini mati sekarang. Itu ada saya lihat baca di apa itu di chat, wah demokrasi yang sekarang ini udah terbaik, terbaik menurut dia. Udah korban berjatuhan gini masih terbaik katanya. Dibilang ini kembali korban. Dari mana? Nah, yang bilang itu Orde Baru berarti bapaknya dulu itu PKI, nggak suka sama Orde Baru. Saya bilang Orde Baru itu tidak jelek loh, nggak jelek. Bahwa dia ini sekarang bisa ngomong gini kan hasil pendidikan Orde Baru dulu. Sama Belanda dulu kan mendidik beasiswa dari Indonesia seperti Hatta apa segala macam kan. Hasil didikan itu dia bisa tercerahkan, dapat pengetahuan, ya kan? Sehingga dia perlu. Indonesia ini tidak pernah dijajah Belanda loh. Yang bilang kita dijajah Belanda siapa? Siapa? Orang Indonesia belum ada kok waktu itu. Dia hanya menjajah kerajaan-kerajaan. Nah, itulah bedanya karena salah pengertian. Lain itu. Oke lah. Siapa lagi? Ya ini, Shalom. Salam. Tobing, jarang-jarang ini ketemu. Sekarang udah sibuk sekali. Besok ada rapat itu, Pak Tobing. Datanglah. Pembentukan panitia. Oke, saya begini. Besok aku terapi lain. Berobat. Oh ya, iya. Saya mau Baiklah. dibawa ke dokter. Ini Dulu. sebenarnya saya sakit-sakit aja saya paksakan ini. Karena Iya, memang sudah sehatlah. jadwal. Harus semangat. Banyak Iya. membutuhkan Pak Tobing. Tapi Itu ada pertanyaan saya, Pak Tobing. Pak Beatus. Besok Ya, rapat panitia apa? ada seminar di Toba sama di Sumatera Utara tentang mengusulkan tentang masalah supaya dibentuk desa adat itu dan satker untuk mengakomodir undang-undang desa itu karena akses untuk masyarakat untuk akses masyarakat untuk memperoleh tanah wilayah atau adat undang-undang adat yang belum diterima, belum katanya sudah di prolegnas, belum disetujui lah istilahnya itu, belum disahkan. Berkaitan dengan itu pertanyaan saya Pak Tobing, sesuai yang dibicarakan tadi ada topiknya itu kaitannya dengan budaya hukum adat. Oke. Saya kan selalu membawakan ini setelah lama kita bertemu di Rawamangun membicarakan masalah adat, kaitannya dengan tata negara, kaitannya dengan perkembangan sekarang di masyarakat ini. Sehingga semakin ketemu titik terangnya dengan materi dari Pak Tobing juga kaitannya dengan Pancasila. Pancasila ini kan digali dari bumi Indonesia. Sedangkan hukum yang kita pakai di Indonesia ini adalah hukum dari Belanda. Gak usahlah saya sebut penjajahan, tapi itu import lah istilahnya. Diterapkan di Indonesia, sehingga tidak match lah dengan kebiasaan atau culture budaya di mindset di hati daripada penduduk Indonesia. Apakah ini tidak berpengaruh dengan kondisi yang ada belakangan ini? Sementara etika yang tersirat, belum tersurat mungkin ini dan tidak akan tersurat dalam seni budaya, adat hukum adat kita, etika, norma kehidupan yang dulu digunakan nenek moyang, diturunkan ke kita sebagai kekerabatan dalam komunitas pergaulan kita atau paguyuban. Ini saya lihat sudah semakin terkuras ini. Saya takut hilang nanti budaya kita lama-lama adat ini tidak disahkan itu. Undang-undang adat. Apakah gini?
Pak Tubing. Apakah sebenarnya mereka tidak tahu karena waktu kami pertama dengan Santi Amer diundang pada waktu seminar di Lemhanas, pernah saya tanyakan ini, ya, tentang adat istiadat karena ada kaitannya waktu itu. Yang dijawab, boro-boro terdokumentasi. Ya tersirat memang iya katanya seperti Bapak bilang, tapi ini jangankan terdokumentasi, tersurat pun nggak ada. Adat istiadat, khusus contohnya seperti adat Batak. Bagaimana kita mau mengakses kepentingan, kebutuhan, dan kekerabatan pergaulan di masyarakat itu kalau hukum yang mengatur tatanan kehidupan kita aja ini import sampai saat ini, khususnya masalah tanah ini. Saya dari Kalimantan bolak-balik, mengerikan ini. Sementara pihak-pihak bisa menguasai sampai ribuan hektar, sementara masyarakat susah. Masyarakat setempat pun susah untuk memperoleh tanah. Sampai ada SK gubernur yang mengatakan supaya masyarakat itu, khusus Kalteng ini, supaya masyarakat adat itu mendapat tanah minimal 5 hektar per kakak. Ada di saya ini SK gubernurnya, pergubnya. Tapi ini susah diakomodir sampai sekarang kenyataannya. Nah, ini saya kira yang perlu memang didorong ini. Didorong semua ormas-ormas. Karena saya juga, Pak Tobing tahu, saya punya ormas yang bergerak di bagian mau mengkaji, melihat, mau mengajukan ke pemerintah tentang kesenjangan keadilan yang semakin senjang belakangan ini, yaitu kesenjangan keadilan tentang memperoleh haknya sebagai berhak memperoleh keadilan itu dari segi hukum, ekonomi, sosial. Ini itu dari Fajar Keadilan Sejahtera mengkhususkan itu berarti berada di masyarakat. Sosial ekonomi kemasyarakatan, Pak Tubing. Tapi dari Kermahudratara sebenarnya harus, saya harapkan Pak Tubing harus hadir sebagai ketua harian di sana untuk mendorong ini. Kita ikut mendesak supaya segera itu diundangkan, itu undang tentang adat, sementara kita memperjuangkan langsung ada hukum adatnya seperti Dayak di Kalimantan, ada hukum adatnya, pidana aja ditangani, sah itu. Pembunuhan bisa mereka tangani dengan damai, dengan denda. Itu sudah ada contoh itu di Balikpapan tahun lalu. Itu Pak Tobing. Pertanyaan saya itu, kalian memang usulan sama Pak Tobing. Sehat Pak Tobing, semangat supaya masih banyak membutuhkan Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak perjuangkan ini mendapat hasil dengan semakin viral nama Pak Tobing. Semua mengenal Pak Tobing sudah. Itu maksud saya. Dan terima kasih buat Bapak Paul Jang yang menyediakan channel untuk Zooming ini, dan juga semua yang berpartisipasi di Zooming ini. Terima kasih, walaupun saya jarang karena memang jauh malam Pak Tobing dan semuanya, Pastor Paul dan semua yang ada di sini, ada Pak Andi, Pak Edi, yang tidak bisa saya sebutkan semua diaspora yang berada juga di Amerika, di Eropa, dan semua di luar negeri. Saya mohon maaf kalaupun saya sekali-sekali bisa muncul. Terima kasih Pak Tobing. Oke, Pak Beatus, saya mau tanya dulu. Itu seminarnya mau dilaksanakan? Rencana bulan Mei. Ada Dr. Nelson sekarang, mantan pensiunan Dirjen Departemen Dalam Negeri. Ada Pak Joy, advokat senior juga, itu udah tua juga.
Jonius Mana? Joy Enggak, Silitonga. seminarnya mau di mana? Seminarnya mau diadakan di Belige dan di apa namanya, di Medan. Oh, di Medan. Di Yalah, Belige besok yang paling pertama. saya Ada besok, kata pendekatannya. ya saya besok nggak bisa hadir lah, karena saya besok udah dia jadwal ketemu dokter, nggak bisa saya. Iya, Oke besok lah, saya akan nanti di itu situ. masalah budaya sama adat, itu nanti kita bahas sendiri lah dari sisi Pancasila, bahwa itu merupakan pusat kekuatan. Jadi beda-beda tanah-tanah ini di Indonesia ini, ya. Kalau di Batak sana, di daerah kita sana itu nggak ada tanah, tidak ada girik, tidak ada girik. Saya dulu pernah ke Tarutung, kan saya tanya, di sini bagaimana Anda mensertifikatkan tanah kalau nggak ada girik? Nah, itulah sulitnya kata kepala BPN di sana. Memang di sini nggak ada girik, Pak Tobing katanya. Cobalah. Jadi Jadi di susah. sana, Pak, satu penguasaan fisik, pengakuan Ya itu. itulah. Tapi itu pun susahnya di sana mengakses untuk surat tanah sertifikat. Jadi PTSL, program Jokowi sesuai dengan Perpres 86 tahun 2018 itu dipertanyakan reforma agraria. PTSL-nya bagaimana? Ini yang mungkin nanti yang akan diteruskan oleh Pak AHY. Saya rencana dari FKS akan kirimkan surat, akan minta supaya laporan-laporan dari daerah itu kepada Menteri BPN ATR yang baru itu, Pak AHY. Karena ini masih banyak terkendala, di Jakarta pun masih banyak terkendala itu, PTSL itu. Akses yang pertama diberi dari Nawacita 9 itu, dari 9 nawacita itu, yaitu nawacita nomor 2 dan nomor 3 untuk pengentasan kemiskinan, Pak Tobing. Oke lah. Jadi permasalahan tanah di Jakarta sama permasalahan tanah di Tarutung atau di Bonapasogit, di Tanah Batak itu agak berbeda. Tapi bagaimana ditinjau dari Pancasila, dari konstitusi, dan dari hukum. Itu aja lah nanti kita bahas. Saya nggak bisa hadir besok. Saya udah ada janji ketemu dokter. Oke lah, masih ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, sekarang udah jam 23. Nggak ada, tapi Pak Tobing ini ada kesempatan nih. Orang lama nggak pernah muncul nih. Si Pak Tom. Pak Tom Mana? masuk, Pak Tom. Pak Tom, ayo masuk. Udah lama nggak Oh, ngomong nih Pak Tom. iya. Ayo unmute Tapi dulu Pak. Ini menghilang dari udara, nggak tahu kenapa nih Pak Tom. Shalom, shalom. Senior kita nih. Silakan Pak Tom. belum. Iya, shalom semua. Kemana semua kamu? Ya, kita berkiprah di luar pagar lagi tuh, secara aktif untuk bisa menjaga kehangatan perjuangan kita dimanapun kita berada gitulah. Ayo masuk. Jadi, silakan. Ya, jadi memang kita perlu untuk mengorganisir perjuangan ini secara ketat supaya bisa ada kemajuan yang bisa kita adakan untuk negara dan bangsa kita ini. Karena banyak pihak-pihak yang memang mau mengail di air keruh. Seperti contohnya saja, ini walaupun di luar garis, tapi satu di grup WhatsApp di luar misalnya saja, itu ada kesepakatan bahwa memang fakta sejarahnya itu Kristen datang duluan, kemudian Islam datang setelah 600 tahun, tetapi sekarang bisa direkayasakan sedemikian rupa sehingga misalnya saja Islam dianggap sebagai agama nomor 1 di dunia dengan alasan bahwa Islam itu falsafahnya adalah berserah diri,
Sehingga Adam itu dianggap sebagai nabi karena dia sudah menganut pengajaran berserah diri kepada Allah. Sehingga otomatis dari perangkat angkatan ke-6 menjadi angkatan nomor 1. Ini misalnya saja satu kemajuan, satu fenomena yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat kita, yang perlu kita sikapi dan perlu kita tindak lanjuti. Bagaimana untuk meluruskan yang bengkak-bengkok yang di luar itu. Nah, kembali kepada agenda kita yang mau kita satukan draft langkahnya ini, yaitu pertama sekali harus kita manfaatkan kalau Pancasila itu memang merupakan dasar dan falsafah negara itu sebagai satu gerakan tetap yang perlu menjadi seperti air mengalir di dalam pembuluh darah kita sebagai warga negara yang sejati. Jadi misalnya BPIP itu jangan kita anggurin, manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa menyalurkan idealisme dan konsep yang ada yang bisa kita sumbangkan kepada negara dan bangsa ini. Jadi kalau cuma sekedar wadah saja tapi nggak ada isinya, ya sama juga bohong gitu. Ini satu merupakan catatan untuk grup kita di sini, karena kita bukan cuma sekedar sarasehan tapi berjuang untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan untuk bangsa kita. Jadi semua itu perlu informasinya itu dikonsepkan secara terperinci supaya bisa kelihatan bagaimana posisi dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita wujudkan di dalam perjuangan ini. Demikian juga organisasinya ini perlu diwujudkan secara nyata juga. Kita nggak bisa biarkan Pak Santi Amer sebagai seorang single fighter masuk PSI lalu kemudian ya silakan berakselerasi selanjutnya sendiri. Ini perlu kita koordinasikan bersama supaya ada kesatuan derap langkah sebagai satu organisasi perjuangan yang betul-betul memang mengharapkan satu perubahan yang bisa berarti untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini yang selalu didengung-dengungkan tapi cuma sebatas sebagai tunggangan daripada para politikus-politikus yang beraksi di medan pertempuran, di kancah politik ini. Nah, ini perlu juga diatur strukturnya, organisasi ini bagaimana kerjasamanya, bagaimana dengan DPR-nya dan MPR-nya, bagaimana dengan PGI-nya, dan bagaimana dengan hubungan antar partai politik ini supaya bisa ada satu akselerasi. Karena kalau cuman lari di tempat 7 keliling ya sama juga bohong. Ini harus kita akui dan kita harus bisa memplototin kenyataan yang berdiri telanjang bulat di depan mata supaya jangan salah kaprah. Ini yang perlu kita konsentrasikan. Kemudian setelah adanya organisasi daripada informasi yang kita kuasai dan strukturisasi daripada sistem operasional itu diimplementasikan setelah dievaluasi supaya bisa menjadi suatu realisasi. Jadi jangan biarkan saja masuk di PSI saja, masuk juga ke BPIP. Itu yang penting. Kalau perlu siapa gitu selanjutnya estafet. Karena ini perjuangan bersama. Jadi jangan biarkan dia menjadi single fighter. Ini satu urusan mawas sendiri yang perlu kita soroti bersama supaya kita bisa maju. Karena kalau cuman buat ribut aja ya nggak ada gunanya lah. Itu satu hal yang perlu kita soroti bersama. Kemudian juga bagaimana kerjasama kita dengan pemangku kekuasaan yang sekarang beralih tangan, berpindah tangan. Ini perlu kita bina juga. Bagaimana untuk mendekati PS ini supaya bisa membawakan perubahan yang
juga kita harapkan bisa terjadi di negara dan bangsa kita ini. Ini masalah penting. Jadi kita bukan berdiri di luar pagar, tapi kita harus masuk ke dalam rumah. Ini penting. Jadi harus kita tindak lanjuti. DPR itu sejak dari DPR gotong royong sampai yang sekarang ini ya sifatnya cuman bikin ribut aja. Nggak ada satu realisasi konkret yang bisa diharapkan untuk memberikan kesejahteraan yang betul-betul mempunyai arti dan efek terhadap kehidupan bangsa dan negara ini. Inilah kurang lebihnya yang perlu kita artinya soroti dan dalami dan tindak lanjuti bersama. Ini keresahan-keresahan di dalam hati yang perlu kita tindak lanjuti supaya hidup kita ini bisa mempunyai arti. Kira-kira demikian, Pak. Terima kasih. Oke lah, nggak ada pertanyaan kan? Saran aja. Ya cobalah nanti diapakan, diaplikasikan. Persoalannya yang menjadi masalah adalah tidak adanya aksesnya untuk berbuat seperti itu. Ya, sekarang contoh mau masuk ke BPP, bagaimana caranya masuk ke BPP? Nanti dibilangnya, oh lebih pintar kalian rupanya dari kami, katanya gitu. Sudah pernah dicoba itu semua, tapi nggak tersalurkan. Saya hanya malam ini berbicara bahwa demokrasi Pancasila kita ini mati sekarang. Itu ada saya lihat baca di apa itu di chat, wah demokrasi yang sekarang ini udah terbaik menurut dia. Udah korban berjatuhan gini masih terbaik katanya. Dibilang ini kembali korban, dari mana? Nah, yang bilang itu Orde Baru berarti bapaknya dulu itu PKI, nggak suka sama Orde Baru. Saya bilang Orde Baru itu tidak jelek loh, nggak jelek. Bahwa dia ini sekarang bisa ngomong gini kan hasil pendidikan Orde Baru dulu. Sama Belanda dulu kan mendidik beasiswa dari Indonesia seperti Hatta apa segala macam kan, hasil didikan itu dia bisa tercerahkan, dapat pengetahuan, ya kan, sehingga dia perlu. Indonesia ini tidak pernah dijajah Belanda loh. Yang bilang kita dijajah Belanda siapa? Siapa? Orang Indonesia belum ada kok waktu itu. Dia hanya menjajah kerajaan-kerajaan. Nah, itulah bedanya karena salah pengertian dan salah pemahaman, ya. Jadi itu aja lah saya bisa tanggapi Pak Tom, karena tadi banyakkan saran kok. Makasih Pak. Ya, makasih lah. Masih ada Maju lagi. terus, pantang mundur. Kalau nggak ada lagi, biar kita tutup ini. Siapa yang bertanggung jawab ini? Udah jam 12 loh. Ya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang berikutnya, Pak. Iya. Salam semuanya. Ya, kita balikin ke Pak Paul deh, Pak Bing. Iya. Nah di Zoom ini, di chat ini bukan mau belajar dia, hanya mau ngaco kan gitu. Tapi kalau ditanya alasannya apa? Itu tadi ada saya lihat chat satu itu ya. Bahwa dia bilang, wah demokrasi sekarang ini udah terbaik. Berarti dia anti-antinya Amerika. Dia nggak tahu negara ini dihancurkan sama demokrasi itu. Buktinya selama 26 tahun kita ini gontok-gontokan, cakar-cakaran. Kan begitu. Hati-hati tuh. Biar mayoritas. Tapi Pak Tobing balik lagi ke siapa itu Bapak tadi yang bilang oligarki, tanah-tanah dikuasai. Itu problemnya itu mereka yang berduit ya Pak Tobing. Jadi gimana? Ya iyalah. Nah, kalau nggak sekarang begini aja. Pak Andi, saya survei ya, saksi mata saya melihat sendiri. Banyak tanah terbengkalai. Tidak ada yang berani mengolah. Karena nggak punya modal. Nggak ada modal. Iya, karena nggak punya modal. Makanya sekarang balik lagi ke Bapak tadi. Kalau umpama tanah ini katanya satu orang, satu keluarga kasih 5 hektar.
dia bisa ngolah tanah apa enggak? Itu Iya. pertanyaannya. Sama Jadi juga di begini. sini Pak Tobing, di sini kan pernah rame. Kenapa Iya. di Beverly Hills ini semua dikuasain orang Jewish, orang Yahudi? Iya. Nah terus, mereka yang punya duit tuh, gimana toh? Nah, iyalah. Orang yang berduit, ya bilang aja oligarki ini, mereka itu yang menciptakan pekerjaan. Tapi Iya. kalau tanah dikasih rakyat biasa, mereka menciptakan pekerjaan apa enggak? Apakah bisa ngolah tanah? Ya, dan itu susah. Itu nggak ada solusinya, nggak ada. Mereka yang punya duit, Iya. ya kan, supply and demand, dia yang beli, masa kita larang dia beli. Ya itu ada HBU, HGU, hak guna usaha, itu bagus. Jadi itu tanya di list, biasanya berapa ya, 99 tahun kalau nggak salah. Jadi nggak ada hak Tapi milik. sebenarnya jalan yang bisa win-win solution ya. Yang punya tanah mendapat saham gitu loh dari pengusaha yang mengolah tanah itu. Saya dulu punya ide ya. Jadi bagaimana ada di Nesland itu di dekat Danau Toba sana. Ya, di Nesland, kemudian adalah rancangan Monaco 2. Tapi tanah di sana kan tanah adat, tidak bisa dibeli, tidak bisa diperjualbelikan. Jadi yang punya tanah mendapat saham dari hasil kata-kata dari Nisran. Itu lebih bagus. Ya betul, itu kan udah direncanakan sama si Ahok dulu di Kepulauan Seribu, tapi yang nggak tembus tuh atau kalah juga suaranya. Jakarta Ya lebih kan? sulit lagi, karena Jakarta itu bukan tanah adat, tapi perbonding, yang gendong perbonding. Itu sulitnya. Kalau di kampung saya, Pak Adi, itu nggak ada gendong perbonding, karena maaf ya, bukan karena kami sombong, Batak itu belum pernah dijajah sama Belanda, makanya nggak ada gendong perbonding di sana, ya. Itu Pak Andi. Jadi tanah di sana nggak ada giriknya, jadi diturunkan turun temurun berdasarkan apa? Adat kekeluargaan. Oh, itu tanahnya katakanlah marga ini. Ya itu. Ya itu Pak Tobing kan pernah di Hawaii itu Pak Tobingnya. Iya. Semua properti di pinggir laut itu nggak hak milik loh Pak Tobing. Itu lease 99 tahun. Jadi nggak ada hak milik, cuman hak guna bangunan aja. Iyalah, hak pakai atau hak guna. Hak pakai, iya betul. Ya udah deh, ini Pak Pol mana? Pak Pol nggak ada lagi. Ya cobalah kita tutuplah sekarang. Ya tutup. Ya harapan saya supaya makin mengertilah tentang Pancasila. Yang benci sama Pancasila, jujur aja, saya mengatakan dia komunis atau kapitalis atau liberal. Ya, ini gara-gara Pak Tom ini jarang masuk ya. Pak Tom, tutup dalam doa deh Pak Tom. Oke, mari. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.